Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Aziz. Jadi sebelumnya kita juga sudah belajar ya terkait dengan manual program, terkait dengan gerak melingkar G2 dan G3 pada mesin bubut. Dan kita juga sudah membuat program G-Code-nya. Dan sekarang kita lanjut untuk memasukkan program tersebut ke dalam mesinnya ya. Jadi harapannya kalau sesuai dengan CPMK di pertemuan 5 ini, teman-teman mahasiswa itu mampu membuat program sekaligus dapat mensimulasikannya ke dalam software Swansoft. Berikut kita simak video simulasinya berikut ini. Tampilan awalnya seperti ini, kita disuruh untuk memilih jenis mesin apa saja ya. Sini macam-macam, kita bisa klik salah satu. Saya biasanya menggunakan Fanuc UIT ya. Lalu kita run. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau Fanuc. Nah, ini biasanya saya minimize saja. Nah, pertama-tama kita sesuaikan dulu kontrolnya ya. Nah, ini kan kontrolnya seperti ini. Kita bisa pilih macam-macam. Saya biasanya pakai yang Fanuc Image TP yang nomor 10 ini. Nah, saya rasa ini yang paling mudah untuk dipelajari lah. Nah, setelah itu kita hidupkan mesinnya. Power on ini. Kalau di mesin yang sebenarnya itu biasanya juga dipastikan dulu tekanan angin kompresornya sudah terhubung atau tekanannya sudah sesuai apa belum ya. Setelah itu kita bebaskan alarmnya ini. Setelah itu posisi turretnya kita sesuaikan, modelnya seperti ini, yang dekat dengan kita gini atau yang menjauh lah istilahnya. Kalau di sini itu rear ya, kita pakai yang 8 tool aja, ini bisa maksimal ini ya 8 tool. Lalu kita oke. Jadi posisinya nanti seperti ini. Setelah itu kita siapkan benda kerjanya ya, karena di sini sudah ada ya, ada 75 panjangnya, terus 34 ini diameternya. Kalau semisal di sini nggak ada, kita bisa add di sini, kita tulis berapa diameternya, berapa panjangnya. Atau nanti bisa milih stok materialnya jenis apa gitu. Nah, kalau sudah ada, kita bisa klik. Nah, ini klaimnya modelnya kayak gini ya, pilihannya. Kalau ini sudah oke, kita klik oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, kita pasang juga toolnya ya. Toolnya kita pasang di sini. Kebetulan ada kita punya 12 tool ya. Kalau kita mau buat baru, kita bisa klik add tadi, terus kita pilih bebas yang mana. Kalau saya nanti saya pilih yang LH, terus panjangnya ini saya pakai 100, ini paling saya pakai 16 gitu. Terus ini insertnya kita pilih yang ini saja 55, lalu kita oke. Nah, yang tadi kita klik. Setelah itu kita add tool yang nomor berapa ini, misal tool nomor 1 ya. Setelah itu kita oke. Setelah itu kan terpasang gini. Biasanya kalau mudahnya kalau pas waktu setting benda kerjanya, saya menggunakan model 2 dimensi seperti ini, pakai yang ini. Nah, ini kita majukan dulu ini toolnya biar tidak terlalu ke dalam. Nah, setelah itu kita zero return dulu. Jadi sebelum kita mulai itu pastikan zero return dulu. Kita masuk di pos ini, lalu kita ref, setelah itu Z plus,
Setelah itu X plus ya. Nah, posisi seperti ini adalah posisi pahat sudah kembali ke titik referensi mesinnya. Setelah itu kita hidupkan spindle-nya ya, kita hidupkan spindle-nya. Jadi kalau pahatnya seperti ini menghadap ke kita ya istilahnya, ini akan mempengaruhi putaran spindle-nya. Jadi kalau seperti ini putarannya harusnya nanti M4 atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dilihat dari belakang gitu putarannya jadi ke kiri. Ke kiri. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik pelan saja putarannya itu akan merusak pahat. Oke, kita masuk ke MDI. Lalu program MDI lagi di sini. Kita ketik di sini M4. Ya, kita biasakan pakai keypad di sini ya, atau kita juga bisa menggunakan keyboard di laptopnya masing-masing sebenarnya. Kita ketik di sini M4, S-nya kita buat misal 1100 gitu aja. Lalu kita insert, lalu kita cycle start. Nah, ini sudah muter ya. Setelah itu kita sayatkan ke sumbu X-nya atau ke diameternya. Sayatkan pahat menggunakan apa? Menggunakan jog. Jog. Nah, lalu kita repeat. Kita percepat untuk bergerak. Oh ya, kita matikan dulu revnya ya. Kita sayatkan ke X-nya. Oke, cukup. Setelah itu kita turunkan. Kalau sudah mendekat, kita bebaskan repeatnya. Kita coba perbesar aja. Kita sayatkan sedikit. Nah, ini cukup. Setelah itu kita masuk ke pos tadi ya, lalu ke rel relatif, kita ketik U, lalu origin. Jadi di sini nanti 0. Nah, setelah itu kita coba sayatkan masuk lagi ke dalam, pakai handle saja, sedikit saja. Kita masukkan ya 0,1 atau 0,2 boleh, atau 0,1. Setelah itu kita geser ya, kita geser keluar Z plus ya jadinya. Nah, setelah keluar kayak gini, kita masuk ke measure di sini, kita ukur diameternya. Oh ya, sebelum kita ukur diameternya, kita matikan dulu nih. Nah, kita masuk, kita ukur diameternya menggunakan sketchpad di sini. Kita klik yang tersayat tadi. Nah, kita klik di sini, kita catat diameternya 33. Yang di sini ya, diameternya 33,656. Ya, yang akan kita masukkan adalah data itu. Setelah itu kita exit, kita masukkannya ke offset setting, terus offset di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, wear dan geometry. Nah, ini beda ya. Jadi wear ini untuk kepresisian. Nah, sedangkan geometry ini untuk setting kita ya, setting awal. Jadi kalau misal kurang berapa gitu, kita masuknya ke wear. Nah,
di sini juga ada G1 dan seterusnya G sampai G8. Ini toolnya ya. Kita karena menggunakan cuma satu tool, jadi kita di G1 saja. Nah, X-nya kita tulis di sini tadi X 33,656 ya. Nah, sudah masuk, kita lalu measure. Nah, ya sudah masuk di sini. Setelah itu kita sayatkan ke sumbu Z-nya. Ya, sumbu Z itu di sini. Ya, kita pakai jok lagi, kita turunin, kita langsung putar saja CCW. Kita langsung turunin ke bawah menggunakan pin X. Kita kecilin dulu bitrate-nya. Kita sayatkan sedikit saja. Nah, ini sudah. Kita naikkan. Kita facing sekalian ya, ini jadinya. Kita pakai rapid aja. Nah, ini sudah. Setelah itu kita masuk ke offset setting. Offset setting, kita masuk ke work. Nah, kalau X-nya tadi masuk ke geometry ya di sini. Sekarang kalau Z masuknya ke work di sini. Nah, kita masuknya di G54 ini. Nah, kita turunin sampai ke Z, kita ketik Z0, lalu measure. Nah, ini sudah masuk. Ya. Terus bagaimana kalau cara ngecek X sama Z-nya itu sudah benar? Nah, ada caranya. Kita coba kembalikan ke titik referensi mesinnya dulu. Ini agak lama memang. Ini X-nya sudah bergerak. Setelah itu tadi Z, tadi Z, sekarang X-nya. Oke, sekarang kita coba untuk checking melalui program ya. Jadi sudah kita zero return, lalu kita coba ketik biar nggak terlalu cepat ya pergerakan spindle-nya. Kita masukkan yang S-nya nanti 500 saja. Di M4 S-nya kita buat 500. Lalu kita insert, lalu kita cycle start. Oke, setelah itu kita masuk MDE lagi tadi, MDE program MDE lagi. Kita ketikkan di sini T01 atau kita biasakan di sini aja ya, T0101 G54 ya. Lalu G1, X-nya berapa tadi? X-nya 34 ya. X-nya 34. Jangan lupa kalau pakai menggunakan panuk itu selalu menggunakan titik ya. X34, lalu Z-nya kita buat 5 boleh. Lalu F2. Nah, seperti ini. Setelah itu setelah itu kita insert, lalu kita cycle start. Harusnya
pahat ini akan di depan benda kerja lebih 5 pilih ya, karena Z-nya tadi 5 ya. Ya, berarti ini sudah benar ya. Kita checking melalui program, ini sudah benar. Cara lainnya gimana? Cara lainnya biasanya menggunakan checking manual ya. Masuknya sama ke MD-RAD, tapi tadi kita masukinya kan sampai dengan X-nya berapa, Z-nya berapa ya. Tapi kalau manual itu T0101 G54. Setelah itu insert, cycle start. Biasanya kalau di mesin sebenarnya itu dikasih kertas gitu ya. Jadi nanti kita lihat di ini, di posnya ini, lalu al. Jadi kalau mendekati dia akan 0 di sini. Itu yang manual ya, yang manual. Nah, berarti kalau ini kan sudah benar. Sekarang kita membuat programnya ya. Kita buka proteksinya dulu. Kita masuk ke menu edit, lalu program ya. Di sini ada dir. Ya, kita ketik di sini sesuai dengan file kita ya. File Gcode kita. File Gcode saya namai O7706 ya. O7706. Lalu kita insert, lalu dibuka open. Nah, ini saya buka dulu filenya, execute. Yang turning nah ini sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita jalankan saja. Kita jalankan pakai auto di sini, lalu program. Kita cek di sini. Kita bisa tutup, kita pakai 3 dimensi aja. Kita tutup pintunya. Nah, harus ditutup dulu. Lalu setelah itu kita cycle start. Kita percepat ya. Ini proses. Nah, ini adalah program kita ya, sedang berjalan di mana gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ke gerak melingkarnya ya. Masuk ke gerak melingkar. Ini udah mau proses finishing. Nah, ini sudah selesai. Saya coba buka pintunya. Nah, ini hasil
program kita tadi yang circular interpolation atau gerak melingkar ya. Nah, jadi kalau di mesin kita ini, di Swansoft ini juga memfasilitasi terkait dengan arah dari gerakan pahatnya sebenarnya ya. Tadi sebelum dijalankan itu bisa diklik ini show trace ini, jadi nanti terlihatnya seperti ini. Nah, arah gerakan dari pahatnya seperti itu. Ya, jadi itulah perkuliahan kita hari ini terkait dengan gerak melingkar ya. Kalau bisa saya simpulkan dari awal, yang kita tadi membuat program dulu ya, ada 4 langkah untuk menentukan gerak melingkar ya. Yang pertama menentukan arah penyayatannya dulu, G2 atau G3, lalu menentukan posisi di mana SP-nya, di mana EP-nya ya, di mana CR-nya dan R-nya gitu ya. Lalu yang ketiga dalam menggambarkan letaknya I dan K-nya. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu menentukan nilai positif dan negatif I dan K-nya ya. Lalu untuk yang 90 derajat itu biasanya kita bisa ganti menggunakan R langsung ya, R. Nah, kalau tidak yang 90 derajat itu tidak bisa harus pakai I dan K seperti itu. Sekian perkuliahan kali ini ya. Kalau videonya nanti bisa diputar kembali kalau terlalu cepat atau mungkin masih kurang paham. Baik, demikian kuliah kita hari ini terkait dengan setting benda kerja X0 dan Z0 pada simulasi mesin Fanuc E-Imatic TB. Jadi kalau bisa saya simpulkan prosesnya, itu yang pertama menentukan X0-nya, lalu menentukan Z0-nya. Setelah itu kita checking kebenarannya, bisa menggunakan program atau manual. Lalu kita masuk ke menu edit untuk mengambil programnya ya. Selanjutnya masuk ke menu memo untuk menjalankan programnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.